Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nuril Ansor dari program studi manajemen angkatan 22 kelas L. Di sini saya akan membahas materi yaitu mengenai metode harga pokok pesanan full costing, dan materi ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Bapak Wahyu Mulyadi. Metode harga pokok pesanan full costing merupakan metode pendekatan akuntansi yang digunakan untuk menentukan harga pokok pesanan dengan mengalokasikan semua biaya produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel, ke setiap pesanan ataupun ke setiap proyek. Metode ini memberikan gambaran yang lengkap tentang biaya yang terlibat dalam produksi pesanan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menetapkan harga jual, mengoptimalkan laba, dan mengendalikan biaya produksi. Komponen harga pokok pesanan. 1. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan biaya yang digunakan untuk bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi pesanan. Biaya ini termasuk pembelian bahan baku, biaya pengiriman, dan biaya penyimpanan. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang langsung terkait dengan tenaga kerja yang digunakan dalam produksi pesanan. Hal ini mencakup gaji dan upah pekerja langsung yang bekerja pada pesanan tertentu. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi lainnya yang tidak langsung terkait dengan pesanan. Biaya overhead pabrik mencakup biaya penyewaan pabrik, listrik, peralatan, pemeliharaan, dan biaya umum pabrik. Yang keempat yaitu biaya non-produksi. Biaya administratif dan penjualan yang tidak terkait dengan pesanan, tetapi perlu ditanggung oleh perusahaan. Contoh dari biaya non-produksi termasuk gaji staf administrasi, biaya pemasaran, dan biaya umum perusahaan. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah metode full costing. Tentunya langkah-langkah ini terbagi ke dalam beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi komponen biaya. Identifikasi semua komponen biaya yang terkait dengan pesanan, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan biaya non-produksi. Yang kedua yaitu menghitung biaya bahan baku. Hitung biaya bahan baku yang terpakai dalam pesanan yang mengalokasikan biaya bahan baku yang digunakan berdasarkan jumlah yang diperlukan untuk pesanan tersebut. Yang ketiga yaitu menghitung biaya tenaga kerja langsung. Hitung biaya tenaga kerja langsung yang terkait dengan pesanan dengan mengalokasikan gaji dan upah pekerja langsung yang bekerja pada pesanan tersebut. Yang keempat yaitu menghitung biaya overhead pabrik. Hitung biaya overhead pabrik yang harus dialokasikan ke setiap pesanan. Metode alokasi yang umum digunakan adalah dengan menggunakan basis alokasi seperti jam kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima yaitu menambahkan biaya non-produksi. Tambahkan biaya non-produksi yang terkait dengan pesanan ke total biaya pesanan. Biaya non-produksi dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari biaya produksi atau dengan metode lain yang sesuai. Yang keenam yaitu menentukan harga pokok pesanan. Jumlahkan semua komponen biaya termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan biaya non-produksi untuk mendapatkan harga pokok pesanan. Selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan metode full costing. 1. Akurasi harga. Metode full costing memberikan gambaran yang akurat tentang biaya produksi pesanan sehingga membantu perusahaan menetapkan harga jual yang tepat dan menghindari kerugian. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik. Dengan mengetahui harga pokok pesanan yang akurat, perusahaan tentunya dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam menentukan harga jual, mengevaluasi kelayakan pesanan, dan mengoptimalkan laba. Yang ketiga yaitu kepatuhan perpajakan. Metode full costing memenuhi persyaratan perpajakan dengan mengalokasikan semua biaya produksi ke pesanan, sehingga membantu perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan. Yang selanjutnya yaitu batasan metode full costing. 1. Komplektivitas.
Metode full costing dapat menjadi kompleks jika terdapat banyak jenis pesanan atau jika biaya overhead pabrik sangat kompleks. Yang kedua, tidak responsif terhadap perubahan. Metode ini mungkin tidak responsif terhadap perubahan biaya overhead atau fluktuasi permintaan pesanan. Dan yang ketiga, yaitu tidak menggambarkan efisiensi. Metode ini tidak memberikan gambaran tentang efisiensi produksi pesanan karena mengalokasikan semua biaya overhead ke pesanan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor efisiensi. Nah, berdasarkan materi yang barusan saya bahas, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa metode harga pokok pesanan full costing merupakan pendekatan yang akurat untuk menentukan harga pokok pesanan dengan mengalokasikan semua biaya produksi ke pesanan, meskipun memiliki beberapa batasan. Metode ini memberikan informasi yang penting bagi perusahaan dalam mengambil keputusan harga dan mengendalikan biaya. Mungkin hanya cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena di sini juga saya sedang dalam proses pembelajaran. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.